alihi wa sahbihi wa lam nurdi wa din asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita semua. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa sama-sama hadir berkumpul di masjid yang penuh barokah ini untuk sama-sama kita melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Lupa salam serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umat Islam, dan semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ustaz Agus Irianto SPDI yang sudah memenuhi undangan kami. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitul Ulama Bapak Ustaz Abdul Wahid. Yang kami hormati Bapak Ketua, para sesepuh, orang tua kita sebagai pendiri yang telah berjasa terhadap berdirinya masjid ini. Tak lupa kita kirimkan al-fatihah kepada mereka yang sudah mendahului kita dipanggil kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin.
وسنكتب ما
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu pemuda yang kami hormati, mari sama-sama kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, dan lebih istimewakan lagi nikmat Islam dan iman, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dapat hadir di masjid ini, yaitu dalam rangka kita sama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Kemudian salawat dan salam ada sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta para tabi'in ila yaumiddin. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama pengurus DKM Masjid Baitur Rahmah mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz Agus. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau dapat hadir atas undangan kita, yang mana insya Allah beliau akan mengisi tausiah atau hikmah daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah yang mana sama-sama kita saksikan pada malam hari ini. Beberapa hari kemarin mereka dengan kesibukan, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan jemaah seluruhnya yang mana sudah sama-sama. Alhamdulillah, ini semua adalah kepedulian kita bersama. Kami yakin pengurus tidak akan dapat berbuat banyak apabila tidak ada kepedulian para bapak, ibu-ibu, sehingga acara ini tidak akan dilaksanakan. Untuk itu kepada jemaah, mari kita sama-sama ikuti kajian atas nama pengurus Masjid Baitur Rahmah, mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaah dan kepada ibu-ibu majelis taklim yang sudah banyak membantu kami sehingga dapat terlaksana kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, apabila dalam kegiatan ini apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak, ibu, sekali lagi kami atas nama pengurus mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Ketua PKM Masjid Baitur Rahmah, yang saya hormati Imam Masjid Baitur Rahmah, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah sekalian yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah kita menajatkan pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul menuntut ilmu, memperingati hari kelahiran Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir malam ini ataupun yang belum bisa hadir
tetapi senang atau berharap untuk bisa hadir, saya doakan mudah-mudahan barokah umurnya. Amin. Yang punya penyakit segera diangkat penyakitnya. Dan kalau dulu sahabat diuji fisik tapi ada Rasulullah, ada masalah curhat ke Rasulullah, ada setiap kekurangan datang kepada Rasulullah. Bahkan salah satu contoh doa didoakan belum tentu kayak kita masalahnya bahwa alaihi wasallam tahu ujian kita berat, sehingga kisah yang menarik ketika Rasulullah digantikan jadi imam. Waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sholat jadi imam, Rasulullah menyaksikan. Maka Sayyidina Abu Bakar, sekarang ini Pak, kita lihat orang banyak menyampaikan ilmu agama tapi sanadnya tidak jelas. Kita berusaha untuk cinta kepada Rasulullah, ada yang ngomong sholawat itu haram, sholawat itu nggak boleh. Kita berusaha mencintai Rasulullah, sholawat itu banyak yang ngomong seperti itu. Maka suatu ketika di Yerusalem, saya baca sebuah kisah ini, ada orang tua itu saat mengambil tiang kayak tadi kita berdiri. Ini dia berdiri dari awal. Jadi kalau baca Al-Barjanji ini kan kisah Rasul, baca dari awal dia itu berdiri, kawan-kawannya masih duduk, dia sudah berdiri duluan dari awal acara sampai akhir. Maka datang seseorang tanya kepada orang tersebut, kenapa Anda ini berdiri? Saya perhatikan dari awal acara sampai akhir Anda ini berdiri, sementara yang lain itu nunggu mahalul qiyam, bahasa kita, dia berdiri sendiri. Lantas dia cerita, dia berkata, dulu saya kalau ikut maulid membaca sejarah Rasul, saya tidak pernah berdiri. Saya datang cuma hormati aja, bahasanya gitu. Saya nggak pernah berdiri kalau dibacakan sholawat. Lantas saya sakit, ceritanya sakit stroke, nggak bisa berdiri. Dalam sakit saya mimpi ketemu dengan baginda Rasulullah. Jadi kita kalau mimpi ketemu Rasul dipastikan benar, karena setan nggak bisa menyerupai Rasulullah. Tapi kalau mimpi ketemu orang tua jenggot putih ngajarkan agama, itu bisa jadi adalah setan. Dia mimpi ketemu Rasulullah. Saat itu Rasulullah masuk dalam majelis, orang-orang berdiri, dianya ini nggak ikut berdiri, duduk aja. Mau berdiri begini, Rasul berkata, kamu nggak usah berdiri. Dalam mimpinya seperti itu, kamu duduk saja. Maka setelah itu menyesalnya apa? Ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit saya, besok ada maulid, saya mau berdiri dari awal sampai akhir. Ternyata dia bernazar begini. Rasul sosok yang mulia tidak pernah ada dosa. Sekalipun Rasul pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dosa. Apa ditegurnya? Waktu datang kepadanya Abdullah bin Umi Maktum dalam kondisi buta, Rasulullah mukanya tidak enak. Lantas ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tapi Rasul manusia yang maksum, diputus untuk rahmat sekalian alam. Kalau rahmat sekalian alam, berarti Rasulullah itu akhlaknya sempurna, tidak cuma berlaku bagi orang Islam, tetapi non-Muslim pun bisa mencontoh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maulid ini temanya menebar empati, menjalin silaturahmi. Selama ini Pak, kita cuma membangun hubungan kita dengan Allah. Sholat kita bagus, berdiri kita, rukuk kita, sujud kita bagus, puasa kita ikut rukun-rukunnya, sahur di waktu fajar, kemudian buka di waktu maghrib, 30 hari kita puasa atau 29 hari kita pergi haji, urutannya jelas, tapi itu ibadah milik Allah. Ada satu ibadah di antara kita yang sering kita lupakan, padahal ada ibadah di antara kita untuk menjamin silaturahmi
ibadah tersebut nilainya yang sama. Bukan berarti menggantikan, tapi nilainya sama. Saya mengutip sebuah riwayat dari kitab Nasoihul Ibad. Jadi nabi kita ini banyak Pak. Cuma yang kita imani 25. Di antara nabi-nabi yang banyak ada Nabi Bani Israil. Nabi Bani Israil ini pernah mendapatkan perintah dari Allah. Diperintah apa? Dikatakan suntuka anil batil li som. Kamu jaga lisanmu dari perkara yang jelek. Jaga lisanmu dari ngomong yang jelek. Jaga lisanmu dari menyakiti perasaan orang lain. Karena Allah pahalanya sama dengan orang berpuasa. Kita selama ini puasa ya, menyakiti orang juga dapat pahala puasa. Puasa siapa pahalanya Allah. Tapi ada satu pahala yang kita lalai. Apa? Cukup menjaga lisan kita. Ketika lisan ini tidak ngomong yang jelek-jelek Pak, setiap hari kita dapat pahala seperti orang puasa. Ini namanya silaturahim yang sesungguhnya. Akhlak ini ditanamkan oleh Rasulullah ke sahabat ini luar biasa. Rasulullah menanamkan akhlak selama 23 tahun. Tapi akhlak itu bisa meresap ke dalam hati sahabat. Kenapa? Lisan Rasul tidak pernah bohong. Kita ini ustaz, imam, kiai, orang tua ngomong kok jamaahnya kok susah sekali dikasih tahu. Ada kemungkinan lisan kita tidak Saya yakin saya ceramah begini Pak, yang dengar setengah masuk telinga kanan, setengah telinga kiri. Alah ustaz itu ngomong kosong. Saya niatnya datang itu cuma mau dapat ember-ember saja. Nah gitu. Maka lisan kalau bagus, insya Allah ngomong itu berpetuah. Rasulullah lisannya bagus, 23 tahun akhlak meresap pada sahabat. Saya contohkan, ada sahabat Rasul bernama Abu Dujana. Jadi Abu Dujana ini kalau bahasa kita sekarang karakternya itu, kalau orang Jawa saya ngomong gembelengan, apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya ya pokoknya ya modelnya seperti itu. Jadi kalau setiap mau perang, kebiasaan Abu Dujana itu nakut-nakuti lawan. Nakutinya apa? Jalan tegak, mondar-mandir di depannya lawan. Kalau dulu perang ini 1 lawan 1. Jadi musuh lihat itu sudah, wih badannya itu tegak, padahal jalannya dibuat-buat. Jadi walaupun seandainya dia pincang, pura-pura tegak. Maka Rasul katakan, wahai sahabatku, siapa yang mau pakai pedangku ini? Lantas Jubair ngomong, saya yang mau pakai. Jubair ini masih saudara dengan Rasulullah dari jalur mama. Tapi pedangnya tidak dikasih. Lantas datang Ali. Ya Rasulullah, saya yang pakai pedangmu. Ali juga nggak dikasih. Padahal Ali itu masih keponakan Rasulullah. Tidak dikasih pedangnya. Giliran Abu Dujana yang datang, ya Rasul, saya pakai pedangmu. Dikasih. Ini dua kami heran. Jubair heran, Ali heran. Kami saudaranya tidak dikasih pedang, tapi Abu Dujana dikasih pedang. Habis dikasih pedang Pak, saking semangatnya dia jalan membusungkan dada, mondar-mandir, kepalanya diikat pakai kain merah. Jadi kalau Abu Dujana sudah ikat kepala pakai kain merah, itu disebut kain kematian. Dia tidak akan pulang kalau belum mati. Diikat di kepalanya, mondar-mandir membusungkan dada, terus Rasul ngomong begini, ini cara jalan yang paling saya benci di muka bumi, kecuali di tempat ini, kata Rasulullah. Kan kalau di Al-Quran ada wala tamsi fil ardi maroka, jangan berjalan itu membusungkan dada. Abu Dujana itu membusungkan dada. Pertama karena pegang pedang Rasulullah, dengan gagahnya jalan mondar-mandir. Sahabat juga merasakan. Begitu perang terjadi, betul Abu Dujana itu maju semua lawan habis. Terakhir seorang wanita. Ketika pedangnya itu mau ditebaskan, hampir ujungnya mengenai rambut wanita. Maka Abu Dujana nggak jadi, dia akan pedangnya. Kemudian dia tinggal. Lantas semua sahabatnya heran, kenapa Abu Dujana? Padahal musuh tadi sudah jatuh. Abu Dujana mengatakan,
saya tidak akan menghinakan pedang Nabi dengan melukai wanita. Ternyata akhlak yang terpuji tertanam sekalipun dalam perang. Baru sahabat tahu, oh ini ternyata rahasia yang diberikan Rasulullah. Seandainya pedang itu diberikan orang lain, bisa jadi jalan ceritanya beda. Rasul sanggup menanamkan akhlak. Maka saat ini kita perlu membangun amalan yang ibadah setara. Jangan cuma sholat saja. Maka disebut tadi suntuka anil badili somun. Kamu jaga lisanmu dari menyakiti orang lain, pahalanya kayak puasa. Maka sekarang kita niatkan, Pak, saya nggak akan ngomong yang menyakitkan kalau tidak kepepet. Kita itu biasanya kalau ngomong halus itu sama orang tidak dikenal. Kamu dari Jakarta, dari mana, dijamin pasti disambut halus. Tapi ngomong dengan istri kita, dengan anak kita, itu bahasa kasar biasa. Betul Bu ya? Ibu suaminya sakit, Bu, saya sakit. Istrinya langsung jawab, makanya gak usah mancing terus, ini sakit bikin pusing. Ngomong ya. Yang kedua, dikatakan kepada Nabi Bani Israel waktu itu, wa iya suka anil khalqi li sodaqah. Kamu menjaga dirimu dari pingin atau dari kepingin yang dimiliki oleh tetanggamu, pahalanya sedekah setiap hari. Jadi ibu, kalau tetangganya punya sesuatu yang lebih, jangan pingin. Cukup jangan pingin, Pak. Itu dikasih pahala sedekah. Kita ini kan modelnya zaman sekarang, tetangga punya ini panas. Pengajian begini, lihat ibu-ibu satu kok glowing sekali, udah mulai bising. Pakainya bedak apa Bu? Pakainya ini nih bagus nih, ini dipakai bagus langsung. Saya kok kepingin. Jadi cukup menjaga tidak kepingin dengan yang dimiliki orang lain, pahalanya kayak sedekah tiap hari. Ini kalau sedekah kita Pak di masjid ngasih uang, lu sedekahnya itu dikali 10. Seperti pohon ditanam keluar 7 cabang, setiap cabang 100. Tapi ada sedekah yang nilainya sama dengan sedekah apa? Cukup jangan kepingin dari kelebihan yang dimiliki orang lain. Yang boleh kepingin apa? Kalau tetangga punya kelebihan ilmu, pengen ikut ilmunya nggak apa-apa. Tapi soal dunia, jangan pernah kepingin yang dimiliki orang lain. Kita bisa menahan, insya Allah pahalanya seperti sedekah. Tapi ini berat. Kenapa? Iri dengki kita ini masih banyak. Yang ketiga disebutkan waqafukal ada anil muslimin jihadun. Engkau bersifat memberikan kenyamanan kepada saudaramu sesama muslim, maka pahalanya seperti orang jihad. Tetangga muslim kita nyaman, di mana kita hidup, muslim yang lain merasa terlindungi. Pak, kenapa enggak sholat di masjid sana? Saya nggak cocok sama imamnya. Saya nggak cocok ya sama imamnya. Saya ingin masjid yang lain. Kita nggak tahu kalau memberi kenyamanan kepada sesama pahalanya kayak orang jihad. Jadi jihad bukan berarti perang. Saat ini kita cukup beri kenyamanan saudara. Di mana kamu berada, sekelilingmu akan aman. Itu sudah seperti jihad setiap hari. Dan puncaknya disebutkan wa hifdzukal jawarih 'anil maharimil li, dan engkau jaga badanmu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah li, karena aku, karena Allah. Maka sholatun pahalanya setara dengan sholat. Inilah orang mengatakan membawa sifat sholat keluar sholat.
Sholat ini kan ini Pak, bergerak 3 kali dalam satu rukun batal. Contoh, Allahu Akbar galu-galu ke sini. Habis itu geser sebelah sini, 3 kali bergerak dalam satu rukun batal. Maka disebut apa? Engkau menjaga tanganmu, badanmu dari sesuatu yang diharapkan oleh Allah, pahalanya setara dengan sholat. Padahal kalau ini dipraktekkan ya tadi, sifat sholat dibawa keluar sholat. Berarti orang yang sholatnya bagus, otomatis dalam berperilaku juga bagus. Kita ini kalau sekarang dengar ustaz-ustaz ngomong itu sekarang lebih banyak nakutin neraka daripada ngajak ke surga. Bu mau kemana? Saya mau latihan sholat. Bu mau kemana? Saya mau nggak boleh, itu haram. Kesana haram, kesini haram. Padahal mau belajar sholat Pak. Beli buku 99 kesalahan dalam sholat, terus gak jadi sholat. Nah orang ngajaknya itu bukan ngajak di surga. Dakwah yang benar apa? Ngajak di surga. Dulu pertama kali kaum kafir ini menyembah patung, apa? Ayat-ayat yang turun apa? Mengiming-imingi. Apa iming-imingnya? Surga itu mengalir sungai-sungai, buah-buahan banyak. Sekarang orang bukan mengiming-imingi dengan kebaikan, tetapi apa? Orang dengan neraka. Maka Rasulullah ini patut kita contoh. Di detik kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul ini sebelum wafat beliau sakit tanggal 28 atau 29 Safar. Jadi Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti akhir bulan Safar beliau sakit. Pertama sakit saat itu beliau sedang di makam Baqi. Makam Baqi itu bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Biasa Rasulullah kalau tamasya hati selalu ke makam Baqi. Jadi ibu kalau mau tamasya hati ke kuburan, itu tamasya hati. Bapak-bapak kalau ibu ngajak jalan-jalan sekali-kali diajak ke kuburan, itu tamasya hati. Kita ini kalau tamasya biasanya kan ke air terjun, ke pantai. Mau kemana tamasya? Supaya apa? Supaya melihat kebesaran Allah. Tidak. Tamasya terbaik itu mengingat mati. Maka Rasul sering ke makam Baqi. Saat ngantar jenazah ke makam Baqi, maka pulang ini sudah panas. Ini tanggal 28 sampai 29. Sosok yang maksum sebelum wafat itu sudah sakit. Terus sampai keempat, hari ketiga. Hari ketiga Rasulullah itu berwasiat. Dia wasiat kepada sahabat-sahabatnya. Apa wasiatnya? Wasiatnya itu disebutkan pertama, di bumi ini hanya ada agama Islam, maksudnya di tanah haram. Kemudian wasiat yang berikutnya, perawi hadis ini lupa. Maka dalam kitab itu dicatat 2. Pertama, seingat saya, kata perawi mengatakan wasiat baginda Rasulullah itu disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Tapi Rawi ini ragu, mengatakan kalau bukan itu berarti wasiatnya suruh menjaga sholat dan jaga budak. Di hari terakhir Rasulullah menjelang wafat, maka Rasulullah SAW hari Senin setelah sholat subuh, Rasulullah saat sholat subuh Rasul tidak ke masjid, sehat tetapi membuka tirai jendelanya. Jadi rumah Rasulullah kalau dibuka jendelanya itu sudah melihat jamaah. Maka ini jadi pertentangan kalau ada orang ngomong, wah orang haid ini boleh masuk masjid. Kenapa? Dulu istri Rasul pernah ngantar barang, padahal ngantarnya itu cuma tangannya ya. Jadi buka jendela itu sudah dapat masjid. Maka saat itu apa? Dibuka tirainya, Rasulullah tersenyum. Sahabat yang lagi sholat konsentrasinya hilang. Konsentrasinya apa? Melihat Rasul sehat, saking senangnya sampai mau batalkan sholat. Lantas Rasulullah kasih isyarat, lanjut sholat, lanjut. Terakhir Rasulullah melihat mereka sholat, bahkan saat itu datang
Pagi-paginya Rasul mulai payah, padahal subuh-subuh. Pagi mulai payah dan Rasul subuh terakhir tidak ketemu sholat selanjutnya. Lantas didekatkan di dadanya Aisyah. Jadi jelang kematiannya Rasul ini disandarkan di dadanya Aisyah. Sama Aisyah dibacakan surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. Ya Allah, saya bacakan ini, saya berharap dengan bacaan-bacaan ini meringankan beban sakit, kata istrinya. Ibu, besok kalau suami sakit bacakan ayat, jangan diomelin. Ma, kerokin dulu. Pura-pura gak dengar. Bu, kerokin dulu. Tidak ada minyak tawon, Pak. Makanya besok-besok jangan berbadang. Udah gak dikerokin gimana? Rasulullah saat sakit. Jadi bapak-bapak kalau sekarang punya istri yang begini, bapak sakit kok tanpa dipeluk, dibacakan ayat, dipertahankan. Juga jarang malu begini, jarang. Benar nih, udah langka aja. Saya selalu ngomong bapak-bapak sekarang ini kan berpegang semua. Pikir kepalanya pada botak semua. Pikir ekonomi, pikir mumet, istri protes. Jadi Aisyah ini mendekat Rasulullah bacakan ayatnya. Saking dekatnya sampai bibirnya Aisyah itu dekat dengan bibir Rasulullah. Lantas datang Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar itu kemana-mana bawa siwak. Datang melihat Rasul sudah kondisi payah. Kayaknya Rasulullah ini mau siwak. Ya Rasulullah, maukah engkau aku beri siwak? Rasul tidak menjawab iya, tetapi Rasul cuma mengangguk-anggukkan kepalanya. Diberikan kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah nggak bisa pakai. Kenapa? Cuma diam saja. Lantas Abdurrahman ini nangis. Dia berkata, kayaknya siwaknya yang terlalu keras. Ambil batu ditumbuk-tumbuk supaya hancur, diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun pakai siwak. Lantas dia mau manggil anaknya Fatimah. Jadi anak Rasulullah ini sudah meninggal semua kecuali Fatimah. Ummu Kulsum sudah meninggal, Ruqayyah sudah meninggal, Fatimah yang belum. Fatimah dipanggil. Kata Rasulullah, masih sempat bercanda. Ini satu pelajaran, bapak-bapak sesakit apapun, sesulit apapun tetap bercanda. Dia ngomong ke Fatimah, Fatimah, nanti kamu yang nyusul bapak. Setelah ini kamu akan nyusul bapak. Ini bercanda. Kita ini Pak, kalau ada masalah, jangankan bercanda. Masalah di tempat kerja pulang istri kena marah, anak juga kena marah. Kalau contoh Rasulullah, kondisi sakaratul maut, Rasul masih sempat guyon, sempat bercanda. Fatimah, entar lagi yang nyusul kamu. Lantas Fatimah menjawab, wahai bapakku, ini sakit yang terakhir, kata Fatimah. Ini sakit yang terakhir. Fatimah, kamu tahu nggak tadi yang keluar siapa? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Wahai ayahku, itu tadi malaikat maut. Jadi malaikat maut sudah bolak-balik. Malaikat maut itu masuk ke ruangan Rasulullah nawarkan. Terus, itu tadi malaikat maut sudah nengok Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya sakaratul maut itu benar adanya dan Rasul menanggung sebagian dahsyatnya sakaratul maut bagi umatnya. Rasul menanggung dahsyatnya sakaratul maut, sebagian dahsyatnya sakaratul maut atas umatnya. Jadi ini sakaratul maut itu kita bakal jumpa Pak. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bakal menjumpai satu nikmat yang bisa mempertemukan kita dengan surga, yaitu sakaratul maut. Disebut dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang ngomong Tuhannya Allah terus istiqomah saat hidup berpegang teguh pada tali agama Allah, maka tatanazzalu alaihimul malaika. Besok kalau mati turun malaikat, malaikat ngomong alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Tidak mati. Muslim tidak mati, kita cuma tidak alam. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ditampakkan pemandangan surga. Karena ada orang mati ditampakkan pemandangan
Maka Rasul katakan sakaratul maut itu ada. Kemudian Rasul berkata, ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Rasul menghembuskan nafas yang terakhir, di detik-detik terakhir dia katakan, sholatlah dan jaga budak-budakmu. Kita sekarang nggak ada budak. Budak artinya orang dalam tanggungan kita. Kalau di situ Rasul ngomong sholatlah dan jaga budak-budakmu, berarti kita sholatlah jaga orang-orang yang ada dalam sepenanggungan. Bapak-bapak sholat jaga, berarti jaga istrinya juga suruh sholat. Waktu nikah sering disebut anfusakum wa ahlikum. Nah, itu titipan terakhir Rasulullah SAW. Maka ibu-ibu, kalau ada suami yang sering ngajak sholat, udah sholat belum? Bu, udah sholat belum? Syukur sekali. Jarang suami yang ingatkan terus. Bu, sudah sholat belum? Udah sholat duluan, sudah saya mah gampang. Ada yang mau? Bu, sudah sholat belum? Sudah, tapi bapak nggak tahu. Maka di sini pentingnya nikah. Insya Allah, kalau kita bisa terapkan dalam kehidupan minimal salah satu dari tadi itu bentuk-bentuk hal yang saya uraikan, insya Allah ada pahala yang sangat besar. Sepulang maulid ini kita bisa pilih jaga lisan, jaga perbuatan, atau menjaga keinginan, atau memberikan kenyamanan kepada sesama, karena pahalanya amat sangat besar. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah menerangi hati kita, menguatkan iman kita, memberikan kekuatan kita menghadapi ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin ya wa kulli niyatin shalihatan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa mengambilnya, tapi
Jadi saya mohon dengan tertib untuk bisa mengambil atau nanti dibagi sama ibu-ibu ya, biar tertib. Baik Bapak Ibu, tamu-tamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beratnya ceramah pada malam hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami atas nama panitia menyiapkan hidangan makan malam di bagian samping kanan. Sambil ibu membagikan ember, kami persilakan kepada bapak ibu untuk bisa menikmati hidangan santap malam pada malam hari ini. Dan terus kami sampaikan juga, saya atas nama pribadi apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal dan saya ucapkan kepada bapak ibu selepas acara ini selamat dan sehat walafiat, bertemu dengan keluarga kembali dan berkumpul kembali. Untuk itu saya akhiri pada acara pada malam hari ini dengan mengucapkan Ya. Yang kami hormati Pak Ustadz Agus, yang kami hormati Ketua DKM, yang kami Gila.